Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di depan kamera bikin konten. Entah ini konten bermanfaat atau enggak, kalian yang menilai. Akan tetapi sesuai apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan di dalam melakukan kegiatan setiap hari, di mana saya bekerja dan mengurus bisnis yang masih kecil tapi berharap untuk besar. Nah, bisnis apa saja yang saya jalani itu nanti akan kita urai di video berikutnya. Yang pertama saya lakukan dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar saya bisa berkembang di perusahaan yang sedang saya bekerja ini dan mengembangkan bisnis saya yang masih kecil dan berharap untuk menjadi besar, termasuk kunci saya. Nah, kalau bagi kalian ini juga sebagai kunci untuk kalian melakukan sesuatu kegiatan kalian sehari-hari, silakan di-share, silakan dipelajari, silakan dicerna, dan silakan ditangkap oleh kalian semampu kalian. Jadi yang pertama, saat saya melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan, itu saya harus tahu dulu. Jadi pertama kali saya harus tahu. Dari tahu itu akan menjadi suatu pengetahuan untuk saya sendiri dan mungkin untuk kalian yang mau mencoba kegiatan apa yang Anda pilih. Misalkan jualan kopi, ya cukup saya harus tahu bagaimana cara membuat kopi atau bagaimana caranya untuk yang berhubungan dengan kopi. Jadi tahu dulu. Setelah kita tahu itu belum cukup karena kita harus mau. Jadi ketika saya sudah tahu segala sesuatunya tentang kopi, mungkin saya harus punya rasa mau. Jadi mau itu mau apa? Mau mengembangkan apa yang saya tahu, mau menjalankan apa yang saya tahu. Misalkan saya tahu ini dan rasa tahu itu menjadi pengetahuan didorong oleh kemauan. Jadi mau. Jadi kemauan untuk mengembangkan yang kita tahu. Jadi kalian nggak harus cukup tahu saja, tapi juga harus mau. Nah, setelah Anda tahu, kalian mau dan punya kemauan untuk melakukan sesuatu hal yang kalian tahu, yang selanjutnya kontrol. Kalian harus rajin-rajin mengontrol. Jadi kontrol ini juga penting. Kalian tahu, mau, lalu dikontrol. Kontrol ini, fase kontrol ini setiap hari ya. Jadi kita harus punya komitmen, tekun, disiplin, rajin. Rajin sama dengan tekun ya. Nah, kata lain dari tekun, tapi tekun itu sesuatu kedisiplinan yang rajin dilakukan setiap hari secara detail. Itu tekun, rangkumannya dari tekun. Itu menurut saya. Kalau benar atau enggak ya silakanlah di komentar di bawah. Jadi tekun, komitmen, biar kita setiap hari bisa mengontrol apa yang kita tahu dan kemauan yang kita lakukan dari yang kita tahu tadi dikontrol setiap hari. Disiplin kontrolnya, jadi dikontrol, kita lihat, kita cek sesuatu yang kurang, kita perbaiki. Setelah kita kontrol, di situ akan berkembang menjadi sesuatu yang mungkin lebih besar daripada yang kita kerjakan sendiri. Itu kan masih kecil. Kita kerjakan sendiri, apa-apa kita kerjakan sendiri. Setelah kita tahu, mau, dan kontrol, itu akan lambat laun akan menjadi besar. Dan itu saatnya kita memilih bibit unggul. Bibit unggul apa maksudnya? Bukan bibit untuk yang ditanam atau apa, bukan. Bibit unggul itu adalah SDM. Kita memilih SDM atau menyiapkan bibit unggul untuk bisa bekerja sama dengan kita mengelola apa yang sedang menjadi kegiatan kita. Katakanlah ini adalah sebuah bisnis kopi ya, tadi kita ambil contoh kopi. Kita ambil cari bibit unggul yang nanti bisa menjadi partner kita untuk mengolah bisnis kita semakin berkembang lagi. Ketika kamu sudah menemukan bibit unggul, SDM, ini tentang SDM, bibit unggul, kita kuatkan. Jadi diberi penguatan pada bibit unggul tadi. Kita sudah
mencari bibit unggul kan sudah ketemu, lalu kita kuatkan. Semakin dia kuat berpartnernya kepada kita loh ya. Jadi bukan hanya satu ilmunya saja dia hebat di situ, tapi juga kita kuatkan berpartner sama kita, itu kita kuatkan, kita rangket biar maju bersama-sama mengembangkan bisnis itu semakin besar untuk ke depan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Setelah kita mencari, dikuatkan, lalu kita menjalankan sesuatu itu kita kurangi. Jadi yang tadi itu setiap hari, setiap detik itu kita kurangi dulu. Kenapa kita kurangi? Mungkin yang kita lakukan tadi tentang kedisiplinan dan komitmen atau tekunnya tadi setiap hari itu kita kurangi. Kalau saya malah kita kurangi. Saya kurangi menjadi 1 minggu sekali. Untuk apa seperti itu? Kan kita sudah bangun dari nol ini. Katakanlah dari nol bisnis tadi. Sudah jadi matang, sudah ketemu apa-apanya, sudah tahu, mau kontrol, terus menemukan bibit unggul, kita kuatkan bibit unggulnya. Lalu di situ kita agak istirahat. Jadi istirahat itu bukan berarti berhenti di situ lalu mencari yang lain lagi, enggak. Jadi kita kurangi kontrolnya 1 minggu sekali. Di sela-sela kosong 1 minggu kita kontrol itu, kita mencari hal yang baru. Jadi untuk pembisnisan yang baru lagi. Katakanlah tadi kopi sudah selesai, sudah berjalan. Kita memisahkan dalam waktu yang kosongnya tadi. Jadi kita tetap kontrol ini, tetap maju di sini sama-sama, tapi agak istirahat. Istirahat itu bukan digunakan untuk istirahat total, tapi di waktu-waktu kosong saat kita istirahat, kita mencari hal-hal yang baru tadi. Nah, nyingkron kan sama video sebelumnya. Jadi mencari hal baru itu kita mencoba untuk menemukan bisnis yang lain. Nah, itu katakanlah kita setelah kopi kita mencari hal baru, kaos mungkin. Kita jualan kaos untuk distro. Oke, bagus. Nah, kita melakukan hal sama seperti yang kopi tadi. Kita mencari tahu dulu, tahu tentang kaos, lalu kita mau. Kalau kita nggak punya kemauan, cukup tahu aja ya sudah, berhenti, sekedar tahu. Jadi harus punya kemauan tentang kaos, lalu kita kontrol lagi seperti saat membangun kopi, dari situ seterusnya sampai seperti bisnis kopi. Jadi kita akan mempunyai 2 bisnis, kopi, kaos. Dan begitu pula seterusnya. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah kita harus mempunyai rasa ingin tahu sehingga menjadi pengetahuan yang serius dalam kegiatan atau dalam hal yang kamu tahu itu. Lalu kita mempunyai kemauan, kita mau punya kemauan yang serius. Setelah itu dikontrol, apa yang kita temukan, apa yang kita mau tadi dikontrol setiap hari. Lalu mencari bibit unggul. Setelah itu dikuatkan bibit unggul yang kita temukan tadi. Nah, setelah itu berjalanlah sudah bisnis yang kita bangun. Tapi jangan salah, di tengah-tengah perjalanan itu pasti ada yang namanya pasang surut. Cara berpikir kita pasti akan menemukan pasang surut, itu namanya menemukan ujian dalam segala bisnis. Nah, saya kira seperti itu. Mungkin sudah seperti biasa, ocehan-ocehan dari saya di channel Bang Teguh ini. Semoga kalian tidak keberatan dengan ocehan ini. Tujuan ocehan ini ya membuat konten, lalu men-share pengalaman saya tentang apa yang ada di dalam dunia bisnis yang saya kerjakan atau pekerjaan yang saya kerjakan. Jadi kalau ini memang bermanfaat bagi Anda, ya silakan melakukan, silakan diotak-atik lagi, dikembangkan lagi. Barangkali ada penyampaian saya yang kurang, sampean tambahi sendiri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.